Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, jikalau Anda termasuk orang yang sedang ingin mempublikasikan artikelnya untuk diterbitkan di jurnal yang terindeks Sinta, maka video ini tepat untuk Anda. Silahkan nantinya diperhatikan poin-poin yang kami sebutkan agar tidak salah langkah dalam mensubmit artikelnya di jurnal yang terindeks Sinta. Baik, kita mulai. Ya, jadi ini adalah bagian ketiga dari rangkaian topik yang sudah kami bahas sebelumnya. Sahabat-sahabat sekalian bisa cek linknya di deskripsi, yaitu pembahasan terkait cara mencari artikel terindeks Sinta dengan kata kunci tertentu. Ya, ini misalnya Anda punya topik tugas akhir, skripsi, tesis misalnya, atau pengen buat artikel jurnal, ada topik tertentu. Nah, referensinya misalnya harus Sinta gitu. Maka Anda bisa memperhatikan ya video sebelumnya. Atau misalnya Anda mendapat tugas untuk mereview artikel jurnal dari dosen misalnya, maka eh, topik pertama ini cocok ya. Linknya kami eh, sampaikan di deskripsi. Kemudian bagi Anda yang hanya ingin baca saja artikel di jurnal terindeks Sinta, belum ada topik juga itu sudah dibahas di video sebelumnya. Nah, silakan dicek linknya di deskripsi. Nah, di video kali ini kita bahas bagi yang punya artikel jurnal dan ingin disubmit ke jurnal yang terindeks Sinta. Itu bagaimana prosedurnya? Apa saja yang perlu diperhatikan? Oke, yang pertama yang paling penting adalah bahwasanya ada etika publikasi, yaitu satu artikel yang sama itu tidak boleh dikirimkan atau disubmit ke beberapa jurnal. Nah, jadi kalau kita punya satu artikel misalnya, maka itu tidak boleh disubmit ke beberapa jurnal sampai jelas-jelas ditolak misalnya oleh jurnal itu, maka baru kita boleh mensubmitnya ke jurnal lain. Seperti itu. Termasuk juga tidak boleh disubmit ke proceeding, konferensi misalnya. Nah, itu tidak boleh juga. Jadi artikel yang sama itu hanya boleh disubmit lagi ke jurnal yang lain atau ke proceeding lain kalau sudah ditolak seperti itu. Atau kita bisa mengontak editornya, kemudian kita bilang, eh, saya ingin menarik artikel kita, apakah dibolehkan? Ya kalau dibolehkan oleh editornya, maka ya sudah kita bisa submit ke tempat lain. Namun selama tidak ada konfirmasi seperti itu, ya baiknya hati-hati. Karena nantinya kalau sudah diterbitkan, nama Anda muncul dan ada double di Google Scholar terindeks. Nah, biasanya salah satunya itu akan terang-terangan menyebutkan bahwasanya kita menarik artikel tersebut. Nah, dan itu cukup mempermalukan gitu. Nama kita tetap tertera di situ, namun artikelnya tidak ditampilkan dan disebutkan bahwasanya ditarik seperti itu. Oke, ini jadi etika yang pertama sangat perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, kebutuhan itu submitted saja atau accepted. Nah, jadi khususnya sahabat-sahabat sekalian yang sedang berkuliah, itu biasanya dosen mata kuliah ada yang eh, meminta mahasiswanya untuk mensubmit artikelnya ke jurnal gitu. Entah itu yang terindeks Sinta ataupun boleh juga yang belum terindeks Sinta seperti itu. Nah, yang harus diklarifikasi oleh Anda sebagai mahasiswa adalah yang diinginkan dosennya itu apa. Kalau sekedar submitted, sekedar terkirim ke jurnal, itu gampang gitu. Sembarang sembarang pilih jurnal saja bisa gitu. Tapi kalau yang disyaratkan oleh dosen Anda adalah statusnya accepted
atau diterima. Nah, ini biasanya dibuktikan dengan benar-benar artikelnya terbit, itu yang paling sempurna, atau biasanya eh, statusnya di website jurnal misalnya sudah accepted, walaupun belum diterbitkan di luar gitu, tapi di dalam sistem, di akun kita sebagai penulis itu sudah diterima. Atau yang paling ringan adalah biasanya LOA, ya Letter of Acceptance, ya surat pernyataan bahwasanya artikel kita itu sudah diterima. Itu yang paling ringan biasanya. Nah, jadi ini perlu dikonfirmasi gitu ke dosennya. Jangan sampai kita sembarang submit saja, ternyata prosesnya lama gitu. Nah, seperti itu. Dan saya ingin komentari juga bahwasanya kalau dosen di suatu mata kuliah itu hanya nyuruh submit saja, itu masih sangat biasa gitu, masih sangat masuk akal. Ya, tidak menggantungkan eh, nilai pada statusnya harus diterima atau tidak seperti itu. Nah, jadi kalau diwajibkan sampai submit, itu menurut saya itu masih wajar gitu. Kemudian opsi yang kedua yang agak lebih berat adalah tatkala dosen misalnya eh, secara opsional, ya secara pilihan. Jadi boleh dilakukan, boleh tidak gitu. Kalau mahasiswa mensubmit dan statusnya diterima misalnya, maka nilainya A misalnya, atau menjadi nilai tambahan gitu. Nah, ini juga menurut saya masih oke lah seperti itu, karena dosennya tidak mewajibkan, hanya pilihan saja bagi mahasiswa yang eh, mensubmit artikelnya kemudian diterima, maka otomatis dapat nilai A misalnya pada mata kuliah tertentu. Ini menurut saya juga masih oke, masih wajar walaupun sudah agak berat gitu, karena sifatnya pilihan, dosennya tidak mewajibkan statusnya diterima. Kemudian yang ketiga, nah kalau dosennya mewajibkan untuk semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah itu harus submit dan statusnya harus accepted, harus diterima minimal dengan ada LOA misalnya. Nah, ini menurut saya keterlaluan sih. Ini bagian dari eksploitasi, memberatkan mahasiswa dan juga berpotensi untuk terjadinya sistem yang tidak baik gitu di perjurnalan, di mana mahasiswa akhirnya melakukan kesalahan tadi di poin yang pertama itu, submit artikelnya ke banyak jurnal seperti itu, karena ya dia pengen mana yang cepat diterima gitu agar bisa dapat nilai yang memuaskan, apalagi tadi diwajibkan oleh dosennya. Maka saran saya, jika ada di antara Anda di sini yang merupakan seorang dosen atau mahasiswa yang mungkin nantinya di masa depan akan menjadi seorang dosen, saya sarankan untuk jangan melakukan hal yang ketiga ini, untuk mewajibkan mahasiswa seluruhnya lagi yang mengambil mata kuliah Anda untuk mensubmit dan statusnya harus diterima. Ini terlalu memberatkan dan nanti juga dapat berdampak bagi dunia perjurnalan. Itu banyak yang akhirnya submit ke beberapa jurnal kemudian ditinggal seperti itu saja, tidak ada kejelasan. Nah, minimal yang kedua diberikan opsi. Nah, kalau statusnya diterima maka dapat nilai bagus misalnya, kalaupun tidak ya bisa dengan jalur UTS, UAS seperti biasa. Nah, seperti itu. Jadi sifatnya opsional saja, itu masih boleh lah. Atau ya wajibkan sampai submit saja. Yang penting dikirim ke jurnal, sudah selesai. Jangan gantungkan nilainya pada status gitu, diterima atau tidaknya. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga jikalau ingin mensubmit artikel kita adalah biaya publikasi. Ya, biaya publikasi. Oke, kita contohkan langsung ke eh, jurnal misalnya. Sebelumnya, karena kita misalkan ingin submitnya ke jurnal Sinta, maka kita coba cari dulu jurnalnya. Jurnal Sinta, kita ke website
Kemendikbud. Nah, ini sinta.kemdikbud.go.id /jurnals. Nah, di sini kita temukan ada 10.479 jurnal ya yang terindeks Sinta. Oke, sekarang kita coba ketikkan kata kunci eh, kita misalnya ekonomi, ekonomi. Nah, Sinta satu terlalu berat misalnya. Oke, kita coba filter saja Sinta 4 misalnya. Oke, kita ketikkan ulang, kemudian enter. Nah, ada 132 jurnal dan ini sudah kita filter tadi di Sinta 4 saja gitu. Oke, coba kita, nah, ini dari yang paling berimpact. Coba kita kunjungi websitenya, ini dari Universitas Airlangga satu-satu. Oke, kita ini pengen ngecek biaya. Kita pengen cari biaya. Kita belajar tentang biaya. Nah, ini biasanya disingkat APC, Article Processing Charge, APC, ya, APC, atau biasanya author fees juga. Nah, di sini disebutkan bahwasanya eh, artikel publication, ya, biaya publikasinya nol, kemudian submitnya juga nol, tidak ada biaya untuk manuskrip yang disubmit. Kemudian pemrosesan juga tidak ada. Nah, seperti itu. Oke, jadi yang pengen submit di jurnal ini, Jeba, ya, punya UNER, ini gratis. Nah, kadangkala eh, ada yang mencantumkan 000 seperti ini ternyata bayar seperti itu. Maka juga ada baiknya kita konfirmasi ke kontak, ke halaman kontak, kemudian eh, kita bisa kontak ke nomor handphone yang ada di sini, ya, nomor handphone pengurus jurnalnya. Kita tanyakan Jeba Uner ini gratis atau berbayar gitu. Oke, itu. Jadi di sini istilahnya Article Processing Charge gitu, APC biasanya disingkat juga. Oke, namun tetap nanti poin selanjutnya juga perlu dipertimbangkan. Jangan cuma mentang-mentang gratis lalu langsung kita pengen submit di situ. Nah, nanti pertimbangkan juga yang lainnya. Oke, kita lihat lagi jurnal yang lain, Universitas Muhammadiyah Riau. Ini website, kita buka di tab baru saja. Nah, kemarin juga sudah kita ajari kalau websitenya tiba-tiba tidak bisa diakses misalnya. Kalau websitenya tidak bisa diakses karena perubahan domain misalnya dari yang sebelumnya sekolah tinggi menjadi institut atau dari institut jadi universitas, itu biasanya tidak bisa diakses gitu websitenya. Nah, misalnya IAIN Bengkulu, IAIN Bengkulu. Nah, di sini bisa sahabat-sahabat lihat di sebelah kiri itu e-jurnal.iain Bengkulu. Nah, coba kita cek bisa diakses atau tidak ini IAIN Bengkulu. Oke, sambil menunggu kita ke ini dulu, eh, Universitas Muhammadiyah Riau tadi. Kita coba cari biaya. Nah, sama istilahnya APC juga, Author Processing Charges. Kalau yang tadi APC-nya disingkat artikel, kalau ini eh, author, penulis. Ya, kita cek saja. Nah, ini ada biaya. Mensubmitnya ke jurnal ini gratis. Tapi biaya publikasinya nanti 375.000. Nah, seperti itu yang perlu dipertimbangkan.
Oke, kemudian, nah kan tidak bisa IAIN Bengkulu. Tadi apa nama jurnalnya? Babu Ilmi. Nah, ini kita blok saja nama jurnalnya. Kita blok, kemudian kita ini karena saya pakai Google Chrome, maka ini sama saja seperti pencarian Google. Saya langsung paste di atas, enter. Nah, ternyata sudah berubah. UIN, UIN FAS Bengkulu, Fatmawati Soekarno Bengkulu. Nah, seperti itu. Jadi, kalau tidak bisa diakses, maka kita copy judul jurnalnya dan kita paste di Google lalu kita kunjungi. Oke, kita cek di sini. Nah, ini istilahnya publication fee, biaya publikasi. Oke, all article accepted after peer review in Babu Ilmi are subjected to free of charge, gratis. Nah, gratis biaya. Jadi tadi sudah kita contohkan di Unair ya, Jeba Unair itu gratis. Kemudian di eh, Universitas Muhammadiyah Riau ini berbayar 375.000 jika artikel Anda diterima. Ya jadi jangan mentang-mentang bayar Anda langsung submit gitu. Tidak semudah itu. Ini kalau diterima baru bayar. Bukan bukannya mentang-mentang Anda punya uang 375.000 lalu artikel Anda pasti diterima. Tidak seperti itu. Kalau diterima baru bayar seperti itu. Kemudian ini tadi UIN Bengkulu juga gratis. Nah, seperti itu. Yang perlu dipertimbangkan adalah tatkala biaya publikasi itu gratis, biasanya ya banyak yang mau gitu. Otomatis saingan Anda artikel-artikel yang berkualitas itu banyak. Nah, kita ngaca artikel kita apakah bagus atau biasa-biasa saja seperti itu. Itu yang perlu dipertimbangkan juga. Jadi jangan cuma ngejar gratisnya saja, pertimbangkan juga saingannya juga pasti banyak gitu yang pengen gratis. Oke, kita lanjutkan periode publikasi. Nah, periode publikasi. Kita kembali ke jurnal tadi, periode publikasi. Nah, di sini di UIN Bengkulu tadi kita coba cek ada di sini publication frequency. Nah, ini dua kali dalam satu tahun, April dan Oktober. April dan Oktober misalnya. Nah, ini terbitnya gitu. Terbitnya otomatis proses review itu yang bisa berlaku antara sekian minggu sampai sekian bulan itu berlaku sebelumnya. Nah, jadi bisa jadi seperti sekarang saat video ini dibuat itu di bulan Desember, ya Anda masih memungkinkan untuk mensubmit artikel untuk terbit di bulan April misalnya itu masih memungkinkan gitu. Nah, entah nanti artikel Anda diterima masuk lalu masuk ke review atau ditolak sebelum April atau bahkan ada kemungkinan ya artikel Anda terus dibiarkan. Artinya belum diterima atau belum ditolak sampai bahkan edisi April terbit gitu. Nantinya bulan eh, Juli misalnya di tahun depan bulan Juli baru diproses ternyata untuk Oktober. Nah, seperti itu. Makanya benar-benar dipertimbangkan terlebih dahulu status yang diinginkan dari dosen gitu atau Anda sendiri butuhnya artikel itu hanya sekedar submit saja atau harus diterima statusnya. Jadi jangan jangan sembarangan gitu karena kita tidak bisa mendesak-desak editor gitu untuk cepat tentukan artikel saya bisa lolos ke review atau ditolak gitu. Tidak bisa, maka pertimbangkan dengan baik seperti itu. Oke, ini yang di UIN Fatwa Fatmawati Bengkulu ini periodenya April dan Oktober, jadi hanya dua kali setahun. Kemudian di tadi Universitas Muhammadiyah Riau
Kita klik juga publication frekuensi. Nah, ini Juni dan Desember. Juni dan Desember seperti itu. Nah, kalau sekarang sudah bulan Desember, Anda submit ke jurnal ini. Nah, saya yakin itu artikel Anda tidak akan terbit gitu. Tidak akan terbit. Karena harusnya yang terbit di bulan Desember ini sudah melalui proses review sekian bulan lalu gitu. Bisa jadi mulai Agustus malah ya sekitar 4 bulan sebelumnya atau bahkan selambat-lambatnya bulan November lalu gitu sudah ada proses review. Kalau Anda sekarang bulan Desember pengen ngejar terbitnya yang Desember itu tidak akan sempat. Kecuali Anda ingin terbitnya di bulan Juni, maka silahkan submit ke jurnal ini gitu. Masih berpeluang itu. Walaupun juga tidak pasti. Bisa saja saking banyaknya yang masuk, sampai Juni artikel Anda belum diputuskan. Tidak juga ditolak, tidak juga lolos masuk ke tahap review seperti itu. Oke. Kemudian kita ke jurnal Ekonomi Bisnis Unair tadi. Ini kita coba cari juga frekuensinya. Nah, kadang tidak secara langsung disebutkan frekuensi di bagian kanan atau samping jurnal, maka kita bisa cari di halaman depan terlebih dahulu. Home-nya jurnal ini, home-nya jurnal ini, di home-nya. Nah, ini disebutkan 2 times a year, Mei dan November. Jadi kalau tidak ada di samping bisa ke halaman depan, kemudian biasanya juga atau di halaman about jurnal tentang atau di focus and scope. Nah, fokus and scope itu juga bisa diperhatikan di situ. Oke. Atau di Universitas Muhammadiyah Riau juga ini ada di bagian atasnya. Di bagi halaman home-nya juga ada frekuensinya dicantumkan di sini Juni dan Desember. Tadi Fatmawati Uin Fatmawati juga ini di depan ada. Nah, seperti itu. Jadi cukup jelas ya. Anda bisa memperkirakan kapan artikel Anda terbit gitu dengan perkiraan ada proses review di depannya itu antara sekitar sekian minggu itu paling cepat sampai sekian bulan gitu. Sampai sekian bulan ya. Oke, kita lanjutkan periode publikasi sudah. Yang perlu diperhatikan tiga, jumlah terbitan. Ya, jumlah terbitan. Jumlah terbitan. Oke, kita mulai dari sini. Nah, ini current issue yang di home-nya JEBA, Jurnal Ekonomi eh, Airlangga tadi, Ekonomi Bisnis Airlangga, current issue. Jadi yang terbaru sekarang, volume ke-34 nomor 2. Itu kita hitungin berapa berapa artikel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9. 9. Coba kita bandingkan lagi dengan kita klik arsip, lalu lihat edisi sebelumnya 34 nomor 1. Tadi volume terbaru 9. Sebelumnya berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10. 10. Jadi 9 sampai 10 saja untuk di Jeba ini. Gratis lagi. Nah, ini menurut saya berat yang seperti ini. Ya, Anda kalau punya artikel yang berkualitas, pengen submit ke sini, ya silahkan. Atau kalau nggak buru-buru misalnya, ya silahkan saja gitu. Tapi kalau buru-buru, dengan cuma per nomornya itu 9 dan 10, itu menurut saya sedikit gitu. Ya, walaupun ada jurnal lain yang itu lebih sedikit lagi. Hanya 5 sampai 7 misalnya. Itu ada.
Dan ini volumenya dalam setahun eh, cuma dua nomor gitu. Volume 341 dan 342 tadi. Sekarang coba kita hitung yang Muhammadiyah Riau. Nah, 14 nomor satu. Kita hitung berapa artikel. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Ya, 15. Itu untuk edisi terbaru. Kita coba cek edisi sebelumnya. 13 nomor 2. 15 ya tadi, 15 jumlah artikelnya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini 15. Jadi sama-sama dua nomor dalam satu tahun dengan Jeba tadi. Jeba tadi hanya 9 sampai 10. Kalau ini 15. Masing-masing nomornya 15, tapi ada biaya. Di Muhammadiyah Riau ada biaya 375 tadi, sementara di Jeba gratis. Sekarang untuk perbandingan kita ke Babul Ilmi ini. Di Babul Ilmi ini berapa kita coba cek. Volume 9 nomor satu edisi April. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9. Oke, itu 9 nomor satu. Kita coba ke arsipnya, kita cek periode sebelumnya. Nah, ini harusnya Oktober sudah terbit 2024, tapi belum terbit nih jurnal. Mungkin ada masalah dengan penulis yang tidak mereview eh, artikelnya, tidak diperbaiki. Oke, kita hitung satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, hanya 7 malah sebelumnya. Nah, ini lebih sedikit lagi daripada air langga tadi. Jadi ya teman-teman silahkan dipertimbangkan sendiri. Kalau rasanya sedikit seperti ini, mungkin nggak artikel saya masuk gitu. Apalagi ini juga gratis gitu. Kalau yang gratis ya biasanya mengutamakan kualitas yang terbaik gitu. Nah, ya kalau teman-teman bisa bersabar ya dicek aja semua jurnal yang ada di sini. Tadi kita sudah batasi Sinta 4, kemudian kata kuncinya ekonomi ada 132 jurnal. Belum lagi nanti ketikan manajemen misalnya, ketikan bisnis itu hasilnya akan beda-beda gitu. Karena ada jurnal yang seperti ini. Nah, tidak ada kata bisnisnya. Maka ini tidak akan masuk nanti. Ini masih masuk kalau kita ketikkan kata bisnis. Kita masukkan kata manajemen, nanti hasil yang keluar yang lain gitu. Jadi ada banyak opsi. Ya kita sabar cek kunjungi websitenya satu-satu. Untuk biayanya, kalau disebutkan tidak ada biaya, misalnya kita bisa konfirmasi ke kontak person editornya, benar tidak ada biaya atau bagaimana seperti itu. Dikonfirmasi juga tidak masalah. Oke, itu tentang jumlah publikasi tadi. Nah, ada juga jurnal itu yang jumlah publikasinya banyak gitu. Jumlah publikasinya banyak. Ada yang 40 misalnya. Nah, itu biasanya ada fast track gitu. Ada fast track yang kita dengan membayar biaya yang eh, lebih itu bisa diproses untuk masuk review lebih cepat gitu. Itu sah-sah saja gitu. Ada layanan seperti itu. Jadi
disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan nyari yang gratisan, sembarangan saja, tidak dilihat periode publikasinya, biasanya jumlahnya sedikit lagi, itu Anda yang salah seperti itu. Kemudian setelah kita memilih jurnal tadi dari berbagai proses di sebelumnya, eh, kita sudah paham kebutuhannya untuk submit saja atau harus diterima, biaya publikasi sudah kita pertimbangkan, periode publikasi sudah, jumlah terbitan sudah. Sekarang template-nya, sesuaikan template-nya. Nah, jadi kita kembali ke website jurnal. Nah, ini biasanya di bagian kanan itu juga ada template. Kalaupun tidak ada, nah ini dokumen template. Ini linknya dilihat di pojok kiri itu drive.google.com menuju ke Google Drive gitu. Nah, ini tinggal dibuka saja, dibuka, nah, download, kita download baru diedit sesuaikan dengan template ini. Nah, cara meinikannya lihat yang sudah terbit di Jeba seperti apa. Ini klik PDF-nya, klik PDF-nya. Nah, sambil sambil dilihat contoh yang sudah jadi gitu. Oh, gini. Kita kita benerin tadi yang ini, template ini kita download, kita isi sambil melihat hasil yang sudah jadi punya orang yang sudah terbit seperti itu. Itu untuk Jeba. Nah, kalau tidak ada di halaman samping misalnya halaman utama, biasanya di guideline for authors ini kita klik. Di dalamnya mungkin ada biasanya untuk link download template. Oke, sekarang di Muhammadiyah Riau. Kita cek di bagian kanan dulu. Nah, nah ini juga ada jurnal template. Ya sudah ini linknya juga ke docs.google. Ya, ke Google Docs juga. Tuh. Nah, seperti ini templatenya yang punya Universitas Muhammadiyah Riau tadi. Ya sudah, kita klik download saja. Nih, file, download. Downloadnya otomatis dalam bentuk Microsoft Word gitu, biar bisa kita edit. Nah, cara menginikannya, lihat contoh yang sudah terbit, buka PDF-nya, sesuaikan gitu. Oh, ini judulnya seperti ini gitu. Nah, ini contoh yang sudah terbit. Ya sudah, kita sesuaikan, lihat contoh yang jadi, edit ini template-nya. Seperti itu cara menyesuaikan template. Demikian juga jurnal ini tadi, Babu Ilmi, jurnal Babu Ilmi tadi. Kita cek di bagian kanan, nih artikel template ada. Pokoknya kalau artikel template tidak ada, coba di author guidelines. Ya, jadi panduan untuk penulis ini. Diklik di situ. Tadi umrinya tertutup Muhammadiyah Riau. Oke, saya buka lagi. Nah, ini. Oke, kita beralih ke topik yang terakhir terkait skor similarity Turnitin. Nah, skor similarity Turnitin. Sekarang kita mulai dari Universitas Muhammadiyah Riau ini. Skor mini paling tinggi, skor plagiasinya berapa? Kita harus buka ini halaman author guideline. Coba. Nah, ini sudah disebutkan. Paper akan melalui proses cek plagiasi dengan menggunakan software Turnitin, toleransi tingkat kesamaan maksimal 20%. Nah, setiap paper akan melalui proses peer review double blind. Nah, jadi yang pertama ini 20%. Jadi kalau artikel kita itu banyak kopasnya, mutlak kopas tanpa diparaphrase, hasilnya lebih dari 20%, itu pasti akan ditolak gitu. Pasti akan ditolak di sini. Di jurnal Akuntansi dan Ekonomika Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, kemudian eh, biasanya untuk cek Turnitin itu kalau akun kita mahasiswa itu ataupun
kalau dari kampus itu kadang sudah ada yang otomatis tanpa kita hapus pun referensinya itu tidak terbaca gitu. Namun kalau kita yang kampusnya tidak punya akses ke Turnitin, kemudian kita harus sewa di Shopee misalnya seperti itu untuk jasa Turnitinnya. Nah, itu biasanya daftar pustakanya kita hapus dulu. Jadi daftar pustakanya, daftar referensi di bagian akhir itu kita hapus dulu. Jadi artikelnya saja yang kita cek Turnitin seperti itu. Kemudian ini saya pengen komentari juga, pengen informasikan bagi teman-teman yang belum tahu, setiap paper akan melalui proses peer review double blind gitu. Jadi double buta. Maksudnya kita tatkala mensubmit artikel ya tetap biasanya untuk di jurnal Indonesia itu tetap di naskahnya, di file docs-nya itu dicantumkan nama kita dan penulis-penulis lainnya, afiliasinya, email dan lain-lainnya dicantumkan, tapi nanti editor itu akan menghapus dulu nama kita. Editor akan menghapus dulu nama kita tatkala dikirimkan ke reviewer. Jadi itu double blindnya. Double butanya itu kita tidak tahu artikel kita di review siapa dan reviewer juga yang mengomentari artikel kita itu tidak tahu artikel siapa yang dikomentari gitu. Itu istilahnya double blind. Nah, ada yang cuma single gitu, single blind. Jadi eh, identitas kita tidak dihapus oleh editor. Identitas kita tetap ada, disampaikan ke reviewer. Jadi reviewer tahu, oh ini artikelnya Pak siapa, Ibu siapa gitu, Mas siapa itu ketahuan sama reviewer kalau sistemnya hanya single blind gitu. Jadi yang buta hanya si penulis, tapi reviewer tahu artikel siapa yang direview. Oke, kita lanjutkan di ini contohnya disebutkan maksimal 20% untuk jurnal ini. Universitas Muhammadiyah Riau, Jurnal Akuntansi dan Ekonomika. Kita ke sini lagi. JEBA UNER, Guidelines for Author. Coba kita baca perlahan. Jadi memang harus dibaca, dicek perlahan ininya eh, panduannya. Nah, seperti ini juga sitasi itu menggunakan apa style gitu. Karena ada banyak ada banyak model gitu. Ada IEEE, ada Chicago yang berupa catatan kaki seperti itu. Ini kita baca cepat belum menemukan. Coba ya, Control F. Similarity tidak ketemu. Turnitin juga tidak ketemu. Oke, plagi. Nah, ada nih, tapi di mana? Oke, plagiarism kita coba cek. Nah, ini ada 20%. Yang di atas, we will reject the manuscript with similarity rate above 20%. Jadi yang di atas 20% juga akan ditolak. Nah, seperti tadi ini, jurnal akuntansi dan ekonomika. Sama, 20% batasnya. Sekarang kita coba cek yang ini. Babu Ilmi. Kita ke author guideline. Kemudian eh, coba scroll manual dulu. Oke, sekilas tidak ada. Oke, coba Control F. Plagia. Nah, plagiarism polisi. Nah, semua artikel akan di screening dengan menggunakan Turnitin.
Tapi presentasinya ada tidak di sini? Ya, kalau tidak jelas ya bisa ditanyakan ke editornya. Similarity, tidak ada yang menunjukkan persen di sini. Similarity, Turnitin tadi hanya satu. Coba saya ketik persen, tidak ada. Nah, jadi di sini tidak ada. Coba dicari lagi halaman author guidelines, persen. Oke, tidak ada juga. Similarity sama yang tadi. Tidak jelas berapa persen. Harus ditanyakan ke ininya, ke editornya. Ya, di halaman kontak. Halaman kontak hanya ada email di sini. Nah, itu bisa ditanyakan atau ya diperkirakan aja 20% lah secara umum itu. Selama artikel kita di bawah 20%, skor plagiarismenya insya Allah itu bisa diterima. Oke. Untuk jaga-jaga ya tetap dikontak saja. Kontak. Oke. Ya, seperti itu. Tadi ada emailnya saja, ya dikontak via email berarti kalau tidak ada nomor HP editornya. Oke, seperti itu sudah kita bahas semua, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan terkait dengan publikasi jurnal dan hal-hal yang terkait dengan penulisan, eh, seputar perkuliahan juga bisa ditanyakan di kolom komentar. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.